Bab 2. Pasca Perjodohan. Hari telah pagi, sinar mentari menyapa dunia. Rama tengah menikmati berita di ruang keluarga. Suara sepatu perlahan terdengar semakin mendekat. Ternyata itu adalah suara dari sepatu Zahran. Ia memakai sepatu pantofel dan celana hitam dengan baju kemeja yang dibalut rompi. Ia berjalan menuju pintu keluar. Mau kemana kamu? Tumben pagi-pagi sudah siap, tanya Rama sambil duduk. Kerja lah, Pak. Sekarang ada kasus penting yang aku harus selesaikan, jawab Zahran. Zahran bekerja di divisi pemberitaan. Ia bekerja dalam pengelolaan produksi program-program berita, dari program berita reguler, program berita mingguan, talk show, hingga siaran-siaran olahraga. Zahran pun sering terlibat mencari jurnalis, karena sebagai jurnalislah, cita-citanya sedari sekolah. Ia pun tidak segan untuk melakukannya langsung di lapangan. Rama bangun dari duduknya dan perlahan mendekati Zahran. Masih kasus yang sama, tentang perusahaan konstruksi yang korupsi besar itu, tanya Rama. Zahran hanya mengangguk. Ia tertunduk, tak kuasa menatap lama mata papahnya. Untuk masalah ini, Papa percaya sama kamu. Ini akan menjadi berita besar yang kita miliki. Tapi, Papa akan lebih percaya kalau kamu sedia menerima perjodohan. Zahran menaikkan tatapannya saat Rama membahas kembali tentang perjodohan. Kalau tidak ada yang dibahas lagi, Zahran pamit, ucap Zahran sambil membelakangi papahnya. Papa akan kasih kamu waktu, sampai kapanpun, ucap Rama. Zahran pergi enggan mendengar perkataan papahnya lagi. Setelah Zahran pergi, Zulfikar pun datang untuk pamit kerja. Lain dengan Zahran, Zul bekerja sebagai ketua divisi produksi. Ia berperan dalam pengelolaan produksi program-program hiburan secara in-house, dari musik, talk show, reality show, hingga sinetron. Saat pamit ingin suntangan, Lia datang terburu-buru agar pesannya segera tersampaikan. Jangan lupa, kamu bujuk Gea buat bisa ajak Kanaya tinggal sementara di sini. Lagian itu kan anak kamu juga. Mama kangen sama Kanaya, ucap Lia tanpa henti titik koma. Gea Maheswari adalah mantan istri Zul. Mereka mengarungi bahtera rumah tangga selama hampir 2 tahun. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak cantik bernama Kanaya Farhana Amalia, yang kini telah menginjak usia 6 tahun. Mereka berpisah karena Gea memiliki sifat cemburuan dan cepat marah. Gea pun sampai terhasut oleh ucapan salah satu kru TV yang diam-diam menyukai Zulfikar. Karena itulah, Gea sangat mempersulit Zul untuk bertemu dengan Kanaya. Insya Allah, nanti Zul usahakan ya, Mah. Sekarang Zul pamit kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Rama dan Lia secara bersamaan. Zul pergi dengan menaiki mobil pribadinya. Sesampai di ruangan kerja, Zahran telah ditunggu oleh anggota timnya. Mereka akan membahas berita yang menjadi bahan perbincangan masyarakat. Suatu kasus di mana anggota tim perusahaan konstruksi terkenal diduga terlibat korupsi. Dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya, Satria Mandrawiguna korupsi sangat besar, hingga pembangunan pun menjadi terhambat dan terhitung lama. Ia adalah kepercayaan dari Surya Kartawiguna, kakaknya sendiri. Surya adalah seorang politikus sekaligus pemilik Wiguna Karya. Sekarang, kita menjadi sulit untuk menggali informasinya, karena penjagaan yang ketat di depan perusahaan dan rumahnya, ucap Willy, salah satu anggotanya. Iya betul, Pak. Mungkin ini suatu langkah mereka agar tidak tergali lebih dalam oleh media, sambung Nia yang tepat di samping kanan Zahran. Zahran semakin berpikir keras agar bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Tekadnya semakin membara. Ia ingin terus mendalami kasus ini hingga tuntas. Saya dengar pula, keluarga Wiguna itu bukan keluarga yang sembarangan. Mereka memiliki ajudan di mana-mana. Apalagi dengan Pak Satria. Dia memiliki belasan anak buah. Apa kita akan terus membawa berita ini ke ranah publik? Ucap Willy. Terus maju pantang mundur. Apapun resikonya, kita harus hadapi. Kasus ini telah merugikan banyak orang. Apabila kita benar, buat apa takut?
tekas Zahran pada seluruh anggotanya. Mereka pun bersiap-siap untuk mulai bertugas. Firmansyah datang dengan membawa makanan yang dibungkus kantong plastik. Di rumah, ternyata hanya ada Fitri dan Zahra. Handayani dan Lukman sedang pergi keluar. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam," jawab Fitri dan Zahra yang kebetulan sedang berkumpul di depan teras. "Sudah pulang lagi, Mas? Katanya lusa. Memangnya proyek rumah sakitnya sudah selesai?" tanya Fitri. "Belum. Pembangunan rumah sakitnya tiba-tiba diberhentikan sementara. Mas juga belum tahu alasannya," jelas Firman. "Perasaan pembangunan rumah sakitnya nggak jadi-jadi. Lama banget. Padahal kan itu akan menjadi rumah sakit umum buat daerah kita," gerutu Zahra. "Kakak juga bingung harus buat apa. Kak Fir sudah serahkan semuanya pada Wiguna Karya. Dan dari Pak Surya juga, dia akan cari tahu penyebabnya." Sebagai camat Kecamatan Cikole, Firman bertanggung jawab penuh atas pembangunan rumah sakitnya itu. Sebuah fasilitas untuk warga Cikole yang belum memiliki rumah sakit gratis milik pemerintah. Mudah-mudahan segera ada solusinya ya, Kak. Doa terbaik dari Zahra untuk kakaknya. "Amin. Semoga ya." Diam sejenak. "Oh iya, di mana keadaan kamu sekarang? Sudah ada perkembangan?" "Alhamdulillah," kata dokter Lucky, "hasilnya membaik. Ada perkembangan. Nanti juga aku akan jalani pemulihan dan insya Allah bisa secepatnya ganti sama tongkat," jawab Zahra dengan senyum sumringah. "Alhamdulillah," Kak Fir seneng banget dengernya. "Kakak udah gak sabar lihat kamu bisa jalan lagi," ucap Firman sambil mencubit hidung Zahra. "Ya sudah yuk, biar aku antar ke dalam. Pasti kamu capek kan?" ucap Fitri sambil menggandeng tangan suaminya. "Iya sudah, Kak Fir masuk ya. Ingat kata kakak, kalau ada orang yang berani nyakitin kamu, bahkan sampai buat kamu menangis, Kak Fir gak bakal tinggal diam. Kak Fir pun bakal benci sama orang itu, oke?" Berbicara sambil masuk ke dalam. Zahra langsung mengambil HP-nya. Ia buka dan mulai mengetik sesuatu pada kakak iparnya, Fitri. Ia hanya ingin kakak iparnya itu tidak memberitahu apa yang telah terjadi kemarin, karena ia takut kalau Kak Fir tidak akan merestuinya. Fir duduk santai di atas sofa. Fitri sedang menyiapkan air hangat untuk suaminya. Handphone di sakunya berbunyi, ternyata ada pesan dari Zahra. Ia membacanya dan langsung membalasnya. Fitri siap untuk merahasiakan kejadian kemarin pada suaminya. Lain hal dengan Handayani, ia sedang berbelanja di warung sembako. Ibu-ibu di sana malah menanyakan kebenaran Zahra akan dijodohkan. "Bu Yani, emang bener ya Zahra mau dijodohin?" tanya Bu Lela. "Iya, kemarin. Tapi acaranya batal," jawab Handayani. "Batal?" tertawa sinis. "Lagian mana ada sih orang yang mau sama perempuan lumpuh, ya? Aduh, kesian banget sih si Zahra," hina Bu Firda pada Bu Yani. Handayani hanya bisa bersabar dalam diam. Dalam hatinya ingin sekali marah, namun dia harus sabar karena orang yang sering menghina orang lain belum tentu dirinya lebih baik dari orang yang dihina. "Astagfirullah, Bu Firda kok bicaranya seperti itu?" ucap Bu Salamah yang berada di sampingnya Handayani. "Emang bener, saya itu selalu bicara sesuai fakta dan kenyataan, Bu Salamah," jawab sinis Firda hingga bibirnya meruncing. Di sela pembicaraan, datang Surya dengan mengendarai mobil mewah berwarna putih. Ia pun keluar dan menghampiri Handayani. Ia sedang ada keperluan dengan anaknya, Fir. Handayani pun mengantarkan Surya ke rumahnya. Mobilnya ditinggal karena akses jalan menuju rumah Handayani hanya bisa dilalui oleh kendaraan beroda 2. Firda, si ibu julid, semakin menjadi dengan bicaranya. Ia terus berpikir negatif pada keluarga Lukman dan Handayani. Sebagai pemberitahuan, Firda itu benci sama Handayani karena anak lelakinya yang bernama Gilang telah ditolak cintanya oleh Zahra. Pada saat tahu Zahra lumpuh akibat suatu tragedi, bibirnya terus mengoceh kejelekan
hingga bicaranya sering belibet. Ketika ingin mulai bergosip, ibu-ibu lainnya telah pergi menghilang, tertinggal Firda dan sang pemilik warung. "Mau gosip apa lagi, Bu Firda?" tanya ledek pemilik warung.